is Mark. Out the seats was Morbidelli on the 21 Puerto Enduro Via 4060 caddy. Quattraro from pole is Tidak ada yang mempertanyakan Marc Marquez, tapi salah besar jika remehkan Francesco Bagnaia. Terkait persaingan MotoGP 2025, Capirossi menyebut bahwa kendali gelar ada di tangan Marc Marquez, Ducati. Marquez mendominasi balapan bahkan di sirkuit yang sebenarnya tidak dia kuasai seperti di sirkuit Mugello, Italia, dan sirkuit Assen, Belanda, dan dianggap membuat dia dipersulit rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Saya ingin mendukung Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia. Pertama-tama, karena tidak ada yang meragukan bakat Marc, ujar Capirossi. Dia adalah pembalap yang sangat kuat. Dia telah membuktikannya selama bertahun-tahun, dan bukan tanpa alasan dia adalah juara dunia 8 kali. Dia telah menemukan perasaan yang fantastis dengan Ducati dan tim dan dia benar-benar menjadi sangat kuat. Pecco masih berjuang, tetapi saya pikir benar-benar salah untuk mempertanyakan bakatnya. Tidak ada yang bisa melakukan itu karena dia adalah pembalap yang telah menang. Dia telah menang di MotoGP, dengan begitu banyak bakat. Dia telah memenangkan beberapa balapan hebat, bertarung. Dia adalah pembalap yang bertarung. Jelas, ketika Anda tidak dapat menemukan perasaan yang sempurna dengan motor, wajar jika Anda tidak ingin menjatuhkannya, tetapi Anda ingin mencoba untuk mengerti. Capirossi menilai Bagnaia adalah pembalap yang sangat cerdas yang bekerja dengan tim. Salah satu keutamaannya adalah kenyataan bahwa dia tidak pernah menjatuhkan dirinya sendiri, ucap Capirossi. Dia harus terus bekerja, terus percaya pada dirinya sendiri, dan dia akan mampu untuk menjadi dirinya sendiri lagi. Karena dia berbakat, dia juara, dan dia harus terus berjuang. Pecco kesulitan menemukan feel pada bagian depan YP25 dan detail sekecil itu menurut Capirossi dapat membuat perbedaan besar pada performanya. Ya, tentu saja. Saya sendiri pernah mengalaminya. Pada 2006, saya berjuang keras untuk kejuaraan dunia MotoGP, sementara pada 2007 saya berjuang keras dengan motor baru dan Casey Stoner memenangkan kejuaraan dunia, tutur Capirossi. Bukannya saya sudah melewatinya dari tahun ke tahun. Saya tidak merasakan sensasi dengan motor itu. Tentu saja, dalam kasus saya, itu lebih buruk daripada Pecco yang tampil dengan baik. Dia hanya perlu sedikit menyegarkan dirinya dan mencoba memahami motor ini. Saya percaya padanya karena saya tahu dia adalah pembalap hebat dan saya yakin dia akan bangkit. Jelas bahwa lawan-lawannya kuat. Aprilia tampil dengan sangat baik, Marco Bezzecchi tampil sangat kuat dan telah memberi banyak tekanan pada Marc. Ada banyak pembalap kuat, tetapi Pecco termasuk di antara mereka dan saya yakin dia akan bangkit. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, kembali menuai hasil kurang memuaskan ketika pada sprint race MotoGP Belanda 2025 di sirkuit Assen, Sabtu, 28 Juni 2025, finish kelima setelah memulai dari urutan kedua. Bagnaia mengatakan bahwa ia mencoba segalanya untuk memperbaiki diri, tetapi terus mengalami masalah yang sama. Sejak sprint race diperkenalkan pada 2023, Bagnaia secara teratur lebih kesulitan dalam balapan jarak pendek daripada balapan jarak penuh pada minggu meskipun juga telah memenangkan 9 sprint race dalam 2 musim terakhir. Perbedaan antara kedua format balapan tersebut pada akhir musim lalu membuat Bagnaia mulai menyalahkan perubahan perasaan dari motor yang disebabkan oleh tangki bahan bakar yang lebih kecil yang digunakan untuk sprint race dibandingkan dengan tangki ukuran penuh untuk balapan jarak penuh. Meskipun telah berupaya meningkatkan potensinya dalam sprint, Bagnaia mengatakan bahwa ia masih berusaha setiap saat untuk melakukan sesuatu yang lebih, tetapi tidak tahu bagaimana mengatasi kesulitannya pada Sabtu sore. Saya selalu berusaha memahami mengapa, dalam balapan sprint, saya kesulitan, kata Bagnaia kepada MotoGP.com. Saya tahu mengapa saya kesulitan, tim tahu mengapa saya kesulitan. Tangki bahan bakar adalah sesuatu yang sangat mengubah perasaan saya terhadap motor.
Saya tahu bahwa itu masalah saya, bahwa jika seseorang perlu meningkatkan diri, itu adalah saya. Tetapi saya tidak tahu bagaimana. Saya mencoba segalanya. Saya mencoba setiap saat untuk melakukan sesuatu yang lebih. Secara khusus, Bagnaia menjelaskan balapan sprint race di Assen, bahwa kurangnya perasaannya saat sprint menghalanginya untuk menyalip, meskipun ia merasa lebih cepat daripada pembalap di depannya. Hari ini, saya memulai dengan tidak begitu baik, dan kemudian saya terjebak di belakang lagi, selalu sama, dan saya tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengubah situasi ini, kata pembalap Italia itu. Untuk pertama kalinya musim ini, saya lebih banyak mengeluh tentang ini daripada masalah lain. Jadi ini lebih mirip dengan tahun lalu, dan saya tahu bahwa besok akan mengubah situasi. Saya dapat memulai dengan lebih baik, dan saya cukup yakin, 100%, bahwa jika situasinya sama seperti hari ini, saya memiliki kesempatan untuk menyalip. Jadi, mari kita tenang, mari kita coba bekerja. Hari ini, posisi maksimum sayangnya adalah posisi kelima. Yang lebih buruk adalah saya lebih cepat dari orang-orang di depan saya, tetapi saya tidak mampu, sekali lagi, untuk menyalip. Berbeda dengan perjuangan Bagnaia, rekan setimnya, Marc Marquez, meraih kemenangan sprint race ke-9-nya musim ini dari 10 start, sementara Alex Marquez mempertahankan rekor 100% dengan finish di posisi kedua. Posisi ketiga Marco Bezzecchi untuk Aprilia di Assen Sprint menandai pertama kalinya pada 2025 bahwa seorang pembalap non-Ducati finish di podium dalam balapan hari Sabtu. Bagnaia berhasil mendapatkan kecepatan balapan yang sangat kompetitif pada kualifikasi dan yang terbaik di antara para pembalap Ducati, sehingga Marquez menjadikannya sebagai acuan pada putaran pertama Q2. Segalanya tampak berjalan baik bagi pembalap Italia itu, tetapi hantu balapan sprint, yang menurutnya paling sulit, membayangi di udara. Menatap balapan utama GP Belanda, pembalap asal Turin, Italia itu yakin ia dapat bertahan di depan. Hal ini menjadi strategi yang telah ia coba di Mugello 7 hari lalu. Ini akan menjadi balapan yang sangat penting. Kami harus memulai dengan baik dan tidak membiarkan Marquez menyalip saya, karena setelah itu sulit untuk melawan dua pembalap, aku Bagnaia. Penting untuk berada di depan, mencoba mendapatkan kecepatan saya, dan kemudian melihat apa yang terjadi. Sayangnya, itu adalah balapan sprint yang biasa. Tetapi, saya ingin melihat sisi positifnya, dan itu adalah bahwa saya lebih terluka oleh hasil daripada sensasinya. Terkait persaingan MotoGP 2025, Capirossi menyebut bahwa kendali gelar ada di tangan Marc Marquez, Ducati. Marquez mendominasi balapan bahkan di sirkuit yang sebenarnya tidak dia kuasai seperti di sirkuit Mugello, Italia, dan sirkuit Assen, Belanda, dan dianggap membuat dia dipersulit rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Saya ingin mendukung Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia. Pertama-tama, karena tidak ada yang meragukan bakat Marc, ujar Capirossi. Dia adalah pembalap yang sangat kuat, dia telah membuktikannya selama bertahun-tahun, dan bukan tanpa alasan dia adalah juara dunia 8 kali. Dia telah menemukan perasaan yang fantastis dengan Ducati dan tim, dan dia benar-benar menjadi sangat kuat. Pecco masih berjuang, tetapi saya pikir benar-benar salah untuk mempertanyakan bakatnya. Tidak ada yang bisa melakukan itu karena dia adalah pembalap yang telah menang. Dia telah menang di MotoGP, dengan begitu banyak bakat. Dia telah memenangkan beberapa balapan hebat, bertarung. Dia adalah pembalap yang bertarung. Jelas, ketika Anda tidak dapat menemukan perasaan yang sempurna dengan motor, wajar jika Anda tidak ingin menjatuhkannya, tetapi Anda ingin mencoba untuk mengerti. Capirossi menilai Bagnaia adalah pembalap yang sangat cerdas yang bekerja dengan tim. Salah satu keutamaannya adalah kenyataan bahwa dia tidak pernah menjatuhkan dirinya sendiri, ucap Capirossi. Dia harus terus bekerja, terus percaya pada dirinya sendiri, dan dia akan mampu untuk menjadi dirinya sendiri lagi. Karena dia berbakat, dia juara, dan dia harus terus berjuang. Pecco kesulitan menemukan feel pada bagian depan YP25 dan detail sekecil itu menurut Capirossi dapat membuat perbedaan besar pada performanya. Ya, tentu saja. Saya sendiri pernah mengalaminya. Pada 2006,
Saya berjuang keras untuk kejuaraan dunia MotoGP. Sementara pada 2007 saya berjuang keras dengan motor baru dan Casey Stoner memenangkan kejuaraan dunia, tutur Capirossi. Bukannya saya sudah melewatinya dari tahun ke tahun. Saya tidak merasakan sensasi dengan motor itu. Tentu saja, dalam kasus saya, itu lebih buruk daripada Pecco yang tampil dengan baik.